Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membahas tentang kriptografi di mata kuliah keamanan perangkat lunak atau KEPAM. Di sini ada anggota kelompok kami yang berisikan dari NIM 1 sampai dengan NIM ke 29. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Di sini adalah definisi dari kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi dengan menyamarkan data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh sembarangan orang. Dalam proses ini, data asli yang disebut plain text diubah menjadi bentuk terenkripsi yang disebut ciphertext menggunakan suatu kunci tertentu. Hanya pihak yang memiliki kunci yang benar yang dapat mengubah ciphertext menjadi plain text melalui proses dekripsi. Tujuan utama dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan informasi, memastikan integritas data agar tidak dapat diubah tanpa terdeteksi, melakukan autentifikasi untuk memastikan identifikasi pengirim atau penerima, serta mencegah penyangkalan dari pihak yang telah mengirim data. Dalam praktiknya, kriptografi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Pada kriptografi simetris, proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama, sedangkan pada kriptografi asimetris digunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Dengan demikian, kriptografi menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keamanan data di dunia digital saat ini. Adapun jenis-jenis kriptografi, yang pertama kriptografi simetris. Ini menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Artinya, pengirim dan penerima data harus memiliki dan menjaga kunci tersebut agar tetap rahasia. Kriptografi simetris dapat sangat cepat dan cocok digunakan untuk mengenkripsi data dalam jumlah yang besar, tetapi memiliki kelemahan dalam data distribusi kunci yang aman. Jenis algoritmanya yaitu Advanced Encryption Standard, Data Encryption Standard SC4, Blowfish. Kemudian yang kedua itu ada kriptografi asimetris. Kriptografi ini menggunakan dua kunci berbeda, satu kunci publik yaitu bisa dibagi ke siapa saja dan satu kunci privat atau dirahasiakan. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data dan hanya kunci privat yang cocok yang bisa dekripsinya. Metode ini aman untuk komunikasi terbuka, tapi lebih lambat dibanding simetris. Jenis algoritmanya adalah RSA, ACC, dan DSA. Yang ketiga ada kriptografi hash. Kriptografi jenis ini tidak melibatkan proses enkripsi dan dekripsi seperti dua jenis sebelumnya. Fungsi hash digunakan untuk menghasilkan nilai unik atau disebut hash atau digest dari suatu data. Nilai ini biasanya digunakan untuk verifikasi integrasi data dan penyimpanan password yang aman. Data ini tidak bisa dikembalikan dari nilai hashnya. Jenis algoritmanya adalah SHA 256 atau Secure Hash Algorithm, ND5 atau Message Digest 5. Dan ketiga adalah SHA-1. Yang keempat, kriptografi kuantum. Itu merupakan bidang baru yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menciptakan sistem keamanan yang sangat sulit dibobol, bahkan oleh komputer super. Salah satu konsep terkenalnya adalah quantum key distribution, yang memungkinkan pengiriman kunci secara aman dan terdeteksi jika ada penyadapan. Perencanaan kriptografi itu ada 8. Yang pertama, identifikasi kebutuhan keamanan. Yang kedua, menentukan tujuan kriptografi. Yang ketiga, pemilihan algoritma dan jenis kriptografi. Yang keempat, manajemen kunci. Yang kelima, integrasi dengan sistem. Yang keenam, uji coba dan evaluasi. Ketujuh, dokumentasi dan pelatihan. Kedelapan, pemantauan dan pemeliharaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada yang pertama, identifikasi kebutuhan keamanan. Di mana langkah pertama ini memahami jenis data apa yang perlu dilindungi dan ancaman apa yang mungkin dihadapi dalam proyek kami. Misalnya yang pertama pencurian data, manipulasi data, dan juga penyadapan komunikasi. Lalu yang kedua menentukan tujuan kriptografi ini. Penerapan pada proyek kami ini ada kerahasiaan atau confidentiality, lalu ada integritas, integrity, autentikasi, authentication, non-repudiation, atau tidak bisa menyangkal pengiriman datanya.
Yang ketiga, pemilihan algoritma dan jenis kriptografi. Memilih algoritma yang sesuai dengan kebutuhan project. Kriptografi hash atau hash function. Kripto jenis ini tidak melibatkan proses enkripsi dan deskripsi seperti dua jenis sebelumnya. Fungsi hash digunakan untuk menghasilkan nilai unik atau disebut hash atau diges. Lanjutnya ada menggunakan algoritma SHA-256, MD5, SH1. Yang keempat ada manajemen kunci atau key management, di mana manajemen kunci dalam kode tersebut diterapkan melalui penggunaan salt dan pepper sebagai bagian dari proses hashing password. Salt adalah nilai acak yang dihasilkan untuk setiap password dan berfungsi untuk mencegah serangan rainbow table. Nilai salt ini disimpan bersama hasil hash sehingga tidak perlu dijaga kerahasiaannya. Sementara itu, pepper itu adalah rahasia tambahan yang digunakan dalam proses hashing dan diambil dalam environment variable atau app pepper. Tidak seperti salt, pepper harus dijaga kerahasiaannya karena berfungsi seperti kunci enkripsi. Yang kelima ada integrasi dengan sistem, di mana integrasi kriptografi dengan sistem dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan penyimpanan dan verifikasi password pengguna. Fungsi dapat diintegrasikan ke dalam sistem autentikasi sebuah aplikasi, seperti saat pengguna mendaftar atau masuk ke akun mereka. Saat mendaftar, password yang dimasukkan akan diproses melalui fungsi yang dibuat untuk menghasilkan hash yang aman, yang kemudian disimpan di dalam basis data bersama salt dan jumlah iterasi. Saat proses login, sistem akan mengambil salt dan iterasi yang tersimpan, lalu melakukan hashing ulang terhadap password yang dimasukkan oleh pengguna dengan cara yang sama untuk dibandingkan dengan hash yang tersimpan. Dengan integrasi ini, sistem tidak hanya memiliki dan menyimpan data yang secara aman, tapi juga tahan terhadap berbagai jenis serangan kriptografi, seperti rainbow table, dictionary attack, dan brute force. Ini adalah penerapan pada kodenya. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan untuk kriptografi pada keamanan perangkat lunak. Jika kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.